Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang keadaan-keadaan suatu gas, yaitu tekanannya, volumenya, serta suhunya, serta kaitannya dengan satu sama lainnya itu pada suatu keadaan ruang tertutup. Jadi misalnya, pertama isobarik, ini tekanannya tetap. Jadi misalnya saya punya balon, ini balon, saya isi dengan udara. Nah, katakanlah volumenya V, suhunya katakanlah 300 Kelvin. Oke, kemudian balon tersebut saya panaskan menjadi 600 Kelvin. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan balonnya? Balonnya dia, jangan bilang meledak ya. Balonnya pasti akan semakin besar, ya kan? Memuai dia. Seberapa besar ya kira-kira? Ini satu, ini dua, katakan perbandingan, maka ini juga pasti akan menjadi 2 kali lipatnya, ya kan? Masuk akal? Jadi semua benda itu kalau dipanaskan pasti akan memuai, mau dia benda padat, cair, ataupun gas. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah termometer ya. Jadi termometer itu gimana? Dia adalah suatu tabung yang diisi dengan air raksa. Kalau termometer bertambah panas, katakanlah 10 derajat Celcius, kemudian dia bertambah panjang 1 cm misalnya. Maka kalau saya panaskan lagi menjadi 20 derajat Celcius, akibatnya gimana? Dia pasti akan semakin bertambah panjang 2 cm, ya kan? 30 derajat Celcius 3 cm dan selanjutnya. Kalau kita rumuskan gimana? Delta V sama dengan V0 dikalikan gamma dikalikan delta T-nya. Masih ingat ya rumus ini ya, mudah-mudahan. Jadi kalau suhunya semakin panas, pertambahan volumenya juga akan semakin besar. Oke, ini pada zat cair serta pada zat padat. Nah, cuma kalau gas justru malah lebih mudah lagi. V volumenya sebanding dengan suhunya. Jadi kalau suhunya semakin besar, volumenya justru juga semakin besar juga. Dan ini volumenya, volume V0-nya nih, bukan pertambahan volumenya. Oke, jadi kita nggak perlu khawatir dengan gamma, alfa, beta, gamma, koefisien panjang, ruang, serta volume. Ini malah justru lebih mudah lagi. Maka gimana? Kita coba rumuskan suatu fenomena ini. V per T sama dengan V per T. Ini V1, 1, 2, 2. Jadi sebelah sini kan V per 300 haruslah sama dengan per 600, ini kan 2V. Jadi bisa coret, ini mesti 300 juga. Perbandingannya sama, ya kan? Oh, atau mungkin kalian berpikir V per T ini adalah V1, T1, V2, T2 kayak gini. Oke, boleh juga pakai rumusnya, cuma ya rumus yang lebih umum dipakai di buku-buku adalah yang sebelah sini ya. Oke, nggak masalah, tapi esensinya sama kok. Oke, lanjut ke isokorik. Ini volumenya tetap. Jadi misalnya saya punya suatu balon dengan volume V, suhunya katakanlah 500 Kelvin. Kemudian balon tersebut saya panaskan menjadi 1500 Kelvin. 3 kali lipatnya. Berarti kan volumenya kan akan jadi 3 kali lipatnya ya. Cuma pertambahan volumenya saya tahan. Saya ingin tetap kepingin volumenya supaya tetap V. Jadi dia mau mengembang, saya tahan seperti ini. Maka apa akibatnya dengan gasnya itu? Dia akan terasa semakin gimana? Akan terasa semakin keras ya kan ya. Contohnya itu apa? Ban sepeda motor kalian. Kalau kalian pompa terus-menerus kan volumenya tetap, tapi dia akan terasa semakin keras. Kekerasan itu dinamakan tekanan ya. Jadi katakanlah tekanan, pressure, tekanan ini katakanlah 1 atm, atmosfer, maka sebelah sini tekanannya akan menjadi tentu saja 3 kali lipatnya 3 atmosfer. Oke, maka gimana kita merumuskannya ini? Sama aja kurang lebih ya. P per T sama dengan P per T. 1, 1, 2, 2. Sebelah sini 1 atmosfer, ini per 500 Kelvin,
Maka sebelah sana 1500 Kelvin adalah tentu saja sebelah sini 3 atmosfer. Perbandingannya sama saja. Oke, sip. Dan lanjut yang terakhir isotermal, ini suhunya tetap. Jadi misalnya saya punya ya balon lagi dengan suhu T, volume V, tekanan P. Oh, ini nggak ada kaitan dengan suhu, sorry. Suhunya saya biarkan tetap. Maka pada keadaan kedua, saya mencoba untuk menekan volumenya. Saya coba tempiskan, saya tekan si balonnya menjadi katakanlah terlalu besar ya, tapi ya udahlah. Volumenya saya katakanlah setengah kali lipat. Oke. Maka apa? Baca dengan tekanan daripada si balon ini. Dia akan terasa semakin keras kan ya. Tekanannya akan semakin besar. Menjadi mau berapa ini? Ini setengah kali lipat, maka sebelah sini kan 2 kali lipat. Oke, masuk akal? Sama seperti rumus kontinuitas yang kemarin. Ini kalikan ini sama dengan ini kalikan itu. Rumus favorit kita. PV 1 1 2 2. Ini P, ini V. Sebelah sini kan ya 2P V per 2. Oke, sip, masuk akal ya mudah-mudahan ya. Maka ketiga rumus ini kalau kita satukan dia akan menjadi PV per T sama dengan PV per T. V1 1 2 2 2. Oke, ini disebut hukum Charles Gay-Lussac-Boyle. Jadi kalau misalnya dia keadaannya isobarik, tekanan tetap, maka kalian gunakan rumus yang sebelah sini aja, V per T saja. Kalau dia isokorik, tekanan tetap, gunakan P per T sebelah sini saja. Kalau dia isotermal, suhunya tetap, maka gunakan yang sebelah sini. Oke, kita coba soalnya. Ini saya punya suatu gas, saya bacakan ya. Saya punya suatu gas mengembang dengan tekanan tetap, berada pada ruang tertutup. Volume awalnya 0,03 meter kubik, volume akhirnya 0,07 meter kubik. Maka tentukan perbandingan temperatur mula-mula serta temperatur akhirnya berapa. T1 per T2 berapa. Oke, bisa dipahami soalnya? Bisa langsung dijawab ini dari perbandingan sederhana ini. Saja jawabannya kan ya 3 per 7 kan ya. Ini bagi ini. Bis mau gimana lagi coba? Oke, kita coba pakai rumus saja ya, supaya mungkin kalian tidak dicoret sama guru kalian. Berarti gimana ini? 0,03 sama dengan 0,07 T1 per T2. Yang bisa coret tentu saja yang 0 komanya itu. Maka T1 per T2 kalikan silang ya. 3 sebelah sini 3 per 7. Oke, soal kedua. Soal kedua itu saya punya suatu gas. Gas ideal berada pada ruang tertutup. Katakanlah tekanannya 1 atm. Suhunya 27 derajat Celcius. Nah, saya kepingin supaya tekanannya menjadi 4 kali lipatnya. 4 kali lipatnya berarti kan tentu saja 4 atmosfer. Volumenya tetap ya. Maka tentukan berapa suhunya sebelah sini. Oke. Berarti tentu saja berapa kali lipatnya. Kalau ini 4 kali lipat ya. Jadi sebelah sini kan juga 4 kali lipat kan ya. Maka mestinya ini dikali 4. Tapi awas, jangan langsung dikalikan 4. Yang berarti jawabannya berapa itu? 108. Oke, bukan itu jawabannya. Ini harus jadikan Kelvin terlebih dahulu. Oke, dari tadi saya pakai Kelvin kan ya. Maka ini menjadi 300 Kelvin. Maka 300 Kelvin kalikan 4 sama dengan sebelah sini 1200 Kelvin. Oke, dan kalau di soal dia minta dia dijadikan Celcius, ya udah tinggal dikurangi lagi dengan si Celciusnya menjadi 927 derajat Celcius. Oke, sangat mudah kan ya ini? Polanya sangat sederhana, sangat mudah dipahami. Dan saya sering mendapatkan pertanyaan tentang teori kinetika dari anak-anak kelas 12. Dan saya ya merasa miris gitu, kok mereka nggak bisa hal-hal yang sangat mudah ini.
Jadi gini ya, di kelas 12, setelah kelas 12 kalian masuk universitas, kalian itu pasti akan melupakan semua rumus-rumus ini. Tapi yang mestinya kalian ingat itu adalah imajinasinya itu. Perasaan kalian terhadap fisika. Jadi rumus-rumus itu bakal kalian lupakan, cuma yang bakal kalian ingat itu perasaan kalian terhadap fisika itu sendiri.